Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Ada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad berbicara tentang mencari yang halal, memilih rizki yang halal, mencari rizki yang halal. Dalam pelajaran yang lalu pun juga dijelaskan oleh beliau tentang haknya muslim atas muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim 'alal muslim khams, dalam riwayat sit. Ada 6 haknya muslim atas muslim lain. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau jumpa dengan dia, kasih salam. Kemudian kalau dia memanggilmu, jawab panggilannya, jemputannya, undangannya. Apabila dia minta nasihat, nasihati dengan tulus. Kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Apabila dia mengucapkan hamdalah, fashammithu, balas dengan doa kepada orang tersebut. Apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia mati, apabila dia mati muslim tersebut, maka urus jenazahnya, sholatin. Begitu. Tapi kayaknya Nabi kurang jeli ya menurut sebagian orang. Ya, mestinya Nabi bilang, tanya dulu nyoblosnya apa? Milih siapa? Nyoblos siapa? Begitu. Ada gak di sini? Apa dihapus kali sama Habib Abdullah Haddad? Habib Abdullah Haddad nggak ngerti politik ya? Nabi nggak ngerti politik ya? Malaikat Jibril nggak ngerti politik. Kayaknya Allah juga nggak ngerti politik. Ente yang ngerti politik. Ente yang ngerti Islam, ente yang ngerti agama. Lah, itu haknya muslim selama dia muslim. Biar kate tukang mabok muslim, jenazahnya wajib diurus. Biar kate tukang zina muslim, jenazahnya wajib diurus. Biar kate nggak pernah sholat, dia muslim, wajib ente urusin jenazahnya. Ya, begitu. Adapun ente melarang untuk disolatkan atau untuk diurus jenazahnya dengan alasan ini partainya beda, coblosannya beda, pilihannya beda, ya, maka itu bukan alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa diterima, tidak dibenarkan. Apalagi secara ilegal tanpa izin dari Allah taala menggantungkan spanduk tersebut di rumahnya Allah, nggak punya hak. Itu penistaan terhadap agama. Itu penistaan terhadap masjid. Itu penistaan terhadap haknya muslim. Itu penistaan terhadap Allah. Itu penistaan terhadap Al-Quran. Itu penistaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilegal, enggak diakui. Haknya muslim dengan muslim, kalau dia meninggal, sholatin. Urus jenazahnya, fardu kifayah. Enggak bakalan ditanya ente partainya apa dulu. Ya, hadza mayyit. Udah selesai urusan dia. Ente bukan Rabbul Alamin, bukan Tuhan. Bukan engkau yang menghisab dia. Bukan engkau yang bertanggung jawab akan urusan dia besok di hari kiamat. Enggak ada. Kewajiban kita, ya, kita abd, mengabdi kepada Allah taala, berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah taala, bukan kepada partai, bukan kepada politik, bukan kepada gubernur, wali kota, presiden. Ya, bukan kepada hawa nafsu, bukan. Tapi setelah fatwanya Nabi Muhammad, mau cari fatwa dari mana? Nggak bisa diterima. Oh, ini munafik. Munafik, ya, munafik tuh tahu gak artinya nifak tuh apa munafik? Munafik itu adalah man yudhirul Islam wa yudhmirul kufur. Menunjukkan keislaman, dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Dalam hatinya. Dan hati bukan ranahnya manusia. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yuqimu shalah yu'tuz zakah. Idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam hisabuhum 'ala Allah. Tugas saya cuma suruh sampai mereka ngucap 2 kalimat syahadat, sholat, ngeluarin zakat. Lain daripada itu, ya, masalah hati itu urusan dia sama Allah. Masalah hati, oh dia pura-pura, dia nggak beriman benar, dia nggak sungguh-sungguh, itu antara dia dengan Allah. Saya nggak ditanya urusan hati manusia. Bahkan kenapa nggak disebut urusan puasa? Ya cuma sampai zakat doang. Sebab kalau sholat bisa kelihatan dia sholat, kalau nggak sholat ketahuan nggak sholat. Begitu juga kalau dia dia zakat, oh hartanya ada, harus dizakatkan, kelihatan. Puasa nggak ketahuan puasa,
Sebab puasa itu ya dari niat. Kalau dia niat dapat puasa, dia nggak niat nggak dapat puasa. Itu ranah hati, bukan ranahnya kita. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang belagak dirinya mau jadi Tuhan. Begitu. Ada yang ngaku jadi Tuhan, tahu siapa? Dajjal. Hadza huwa. Dia ngaku jadi Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Haknya muslim dengan muslim itu dia kasih salam. Rasulullah bilang di dalam hadis, kalian enggak bakalan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak dianggap beriman hingga kalian saling mencintai satu sama lain. Harus saling cinta. Amma saling benci belum dianggap beriman. Biar kata imamahnya segede Vespa, segede ban truk tuh. Biar kata sorbannya setebel apa ya, 2 kilometer panjang sorbannya, tetap belum dianggap beriman hingga saling mencintai. Mau nggak diunjukin? Kalau kita lakukan, kita akan saling cinta. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam, saling menyapa, kasih salam antara kalian. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam itu adalah kunci untuk saling cinta. Jangan kalau ketemu orang assalamualaikum, gitu, ente muslim bukan, jawab salamnya begitu, melengos aja begitu. Kasih salam, enggak, lain partai, salah nyoblos, munafik dia, la ilaha illallah. Tahu gak biasanya orang yang nuduh fulan munafik, biasanya orang yang nuduh begitu, biasanya meninggalnya pun juga tuh orang tuh dalam keadaan munafik juga, waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Karena ini tuh hati-hati, jangan suka memunafikkan orang lain. Ini kan kita nih di sini ada bahasan namanya memilih rizki yang halal, makanan yang halal. Apa itu? Boleh gak bir halal apa haram? Haram, minuman keras. Daging babi halal apa haram? Haram. Begitu. Ada yang makan gak? Ada. Jadi halal? Haram. Oke. Daging guguk, daging anjing halal apa haram? Haram. Daging manusia? Daging manusia halal apa haram? Haram. Banyakan mana yang makan daging babi apa yang makan daging orang? Lebih banyak makan daging babi apa makan daging orang? Yang makan daging babi rata-rata orang kafir. Begitu. Tapi yang makan daging manusia, muslim dan kafir makan daging manusia. Itu dia. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan makan jangan bergosip, jangan ngomongin orang. Kamu mau makan daging manusia? Ya, nggak suka akan makan daging manusia? Itu orang yang ngomongin orang sama seperti makan daging manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terus Rasulullah menyebutkan di antara hal yang diharamkan tuh ya, riba bid'a wa thalathun baban. Itu riba tuh ada 30 sekian pintu. 30 sekian pintu jenis praktek riba. Itu dosa riba yang paling kecil, itu misal ayyanki harajul ummah. Adna riba misal ayyanki harajul ummah. Seperti dosa riba yang paling kecil, dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Wa inna arba riba, kata Rasulullah, dosa riba yang paling tinggi, praktek riba yang dosanya paling gede. Apa prakteknya? Tatawul rajul fi ardi akhihil muslim. Kalau orang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan lidahnya. Bagaimana menodai? Digosipin, diribahin, atau juga dicaci, dimaki, dikafirkan, dimunafikkan. Itu dia. Jangan jaga nih kita punya mulut. Ya. Enak aja memunafikkan orang, jangan. Itu ranahnya hati. Kalau ente ngomong begitu, walafu, ente dapat wahyu dari Allah? Dapat wahyu dari Allah? Kagak, nggak dapat wahyu, cuma menduga-duga doang. Hati-hati, tahu gak beberapa kalimat kalau diucapkan menyebabkan pengucapnya meninggal su'il khatimah. Asal tahu aja.
Ente sekarang ngomong, lu kira gratis. Ntar begitu mau keluar, nggak bisa ngucap kalimat la ilaha illallah. Itu dia. La ilaha illallah. Karena itu tuh muslim tuh bersaudara, ya kasih salam, saling cinta. Ketemu orang Islam tuh senyum, yang ramah. Jangan ngatain orang, jangan mencaci orang, jangan memunafikkan orang. Ketemu siapa aja. Hakadha diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta karena Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu di zaman itu kalau ada orang yang meninggal dunia, itu Sayyidina Umar kalau tuh orang ada tanda tanya, tanda kutip, orang yang meninggal dengan tanda tanya, tanda kutip, nggak tahu nih orang benar apa kagak. Wah, Sayyidina Umar itu lihat Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah hadir jenazahnya apa enggak? Kalau Hudzaifah enggak hadir jenazahnya tanpa alasan yang jelas, berarti itu orang tuh ada sesuatu yang salah, ya. Mungkin dia munafik, Sayyidina Umar enggak ikut menyolatkan. Memang betul itu. Kenapa Sayyidina Umar cari kepada Hudzaifah? Sebab di zaman sahabat yang tahu begituan, yang dikhususkan tentang rahasia munafikin cuma Hudzaifah ibn al-Yaman. Sayyidina Umar Amirul Mukminin enggak tahu ini munafik apa kagak, enggak tahu. Yang tahu cuma satu orang, Hudzaifah ibn al-Yaman. Siapa yang ngajarin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sekarang, Anda tahu apa namanya? Ciri-cirinya apa namanya orang yang munafik kayak bagaimana? Anda tahu, nggak perlu disolatkan, dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ente lebih hebat dari Sayyidina Umar berarti. Sayyidina Umar aja nggak tahu, nanya dulu ke Hudzaifah ibn al-Yaman. Segitu Sayyidina Umar, dia tidak menjudge orang lain, tidak menghakimi orang lain. Hadza munafik, hadza kafir, nggak menghakimi orang lain. Beliau datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Hudzaifah, adakah engkau lihat pada diriku ciri-ciri orang munafik? Adakah aku termasuk satu dari yang disebutkan oleh Rasulullah orang-orang yang munafik itu? Sampai seperti itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar bilang, seandainya dikatakan bahwasanya tidak ada yang masuk neraka, ya, semua orang masuk surga kecuali satu orang di neraka, niscaya saya akan khawatir jangan-jangan saya orang yang sial tersebut yang masuk neraka. Begitu kata Sayyidina Umar. Enggak kepedean kayak kita. Kita bagi fulan surga, fulan neraka. Dia nyoblos itu neraka. Sayyidina Umar bilang seandainya semua makhluk di surga kecuali Allah bikin pengumuman semuanya masuk surga kecuali satu orang di neraka, niscaya saya bakalan khawatir jangan-jangan saya satu orang tersebut yang masuk neraka itu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arba. Beliau juga bilang seandainya Allah bikin pengumuman semua makhluk di neraka kecuali satu orang masuk surga, niscaya saya bakal berharap mudah-mudahan saya menjadi satu orang itu yang masuk surga. Hakadha mu'min. Nah karenanya itu ayo jaga kita punya hati, ya. Dari Islam yang mana yang ngajarin kebencian, kedengkian? Islam yang mana yang ngajarin merengut? Hei muka sial, hei muka sial. Islam mana yang ngajarin merengut kepada muslim lain, kepada mukmin lain? Islam mana yang ngajarin prasangka buruk kepada orang lain lah? Jangan. Itu ulama bilang seandainya saya berjalan sama orang yang berzina depan mata saya. Ini dia baru aja berzina depan mata saya, bikin yang haram depan mata. Terus kita jalan sama-sama bareng. Tahu-tahu ada batu atau pohon di hadapan kita. Ya, kita terpisahkan oleh sebatang pohon atau sebuah batu besar, terus ketemu di ujung batu lagi, maka saya bakal menganggap ini orang sudah mencapai derajat kewalian yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab kali dalam sesaat dia taubat kepada Allah Ta'ala, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tuh, kita nggak tahu. Ini hari mungkin dia bikin maksiat, ini malam dia tidur, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu, ta'adab sama makhluknya Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Shadiq, dia bilang apa namanya, dia nasihatin anaknya, Sayyidina Al-Baqir menasihati anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq. Dia mengatakan innallaha akhfa thalath fi thalath, Allah khaba'a thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun juga. Hatta cuma senyuman aja.
Jangan diremehkan. Kali ente berkat senyum sama muslim lain dapat husnul khatimah, dapat sorga berkat senyum, nggak ada yang tahu. Begitu. Jangan remehkan kemaksiatan, sekecil apapun juga Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Juga Allah menyembunyikan rahasianya pada hamba-hambanya. Jangan remehkan satu orang pun juga. Kali orang yang kita jumpai itu wali min auliyaillah, nggak ada yang tahu. La'allahu minal auliya, nggak ada yang tahu. Wa Sayyidina Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih mengatakan, wa kam khafifin nas min miskini qadim tala min safwatil yaqini wa hana bainan nas dhi timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali. Berapa banyak orang yang bersembunyi, ngumpet ya di mata manusia, kecil, nggak punya apa-apa, kere, hina, begitu, nggak kenal agama, tapi di mata Allah Ta'ala azim ali, agung, besar. Wa kam bihusni dhann min imdadi gannalaha man kana dhu rasyadi fi khamilin imam haqqin hadi yarawnahu an-nas minal juhali. Berapa banyak dengan berkat husnudzan anugerah Allah Ta'ala tercurah kepada hambanya. Itu orang yang dikira remeh, kecil, tapi dengan berkat husnudzan dia dapat derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Begitu. Ya, tapi orang kalau nggak punya husnudzan, katanya Habib Ahmad bin Hasan, sial tuh orang. Hadzal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan itu beliau bilang, la yakhib man ahsana adh-dhann wa in akhta. Nggak bakalan kecewa orang yang berprasangka baik walaupun prasangkanya keliru. Oh, saya salah sangka. Nggak bakalan rugi, nggak bakalan sial kalau dia berprasangka baik. Ya, saya kira ini wali, nggak taunya kuali. Saya kira ini orang mulia, nggak taunya maling. Begitu. Ya. Yang rugi siapa? Yang berprasangka baik atau malingnya? Ya, yang rugi malingnya, yang prasangka baik nggak rugi, dapat pahalanya, nggak bakalan rugi orang yang berprasangka baik walaupun prasangkanya keliru, salah orang. Tapi juga nggak bakalan beruntung orang yang berprasangka buruk walaupun prasangkanya tepat. Berprasangka buruk nggak bakalan untung walaupun prasangkanya tepat. Jangan. Ya, jadikan tuh mimbar untuk mempersatukan orang, untuk menyebarkan husnudzan, untuk menyebarkan wara'. Ada beberapa daerah, ini tentang Jumat. Ini Jumat ada khilaf ulama. Ada yang bilang harus bahasa Arab, begitu, nggak boleh bahasa Indonesia. Kalau nggak gini gitu segala macam. Ya khair, ya. Itu ada khilaf antara ulama. Kita setuju. Begitu. Ente berhati-hati dari hal yang menjadi pertentangan antara ulama, ihtiyat, bagus. Tapi ada hal-hal yang muttafaq antara ulama kalau itu haram. Kalau itu kan ada ulama yang membilang ini boleh, bilang ini nggak boleh. Ada khilaf antara ulama, silahkan. Tapi ghibah, semua ulama sepakat ghibah hukumnya haram. Ngatain orang hukumnya haram. Prasangka buruk hukumnya haram. Suudzon hukumnya haram. Semua sepakat. Ada orang nanya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa hukumnya membunuh lalat? Ada lalat dibunuh, apa hukumnya membunuh lalat? Abdullah bin Abbas nengok, ente orang mana? Ane dari Irak. Ane dari Irak. Begitu, tahu Irak? Ya, ane berasal dari Irak sana. Masya Allah, ente mau nanya apa hukumnya membunuh lalat? Tahu gak ente orang Irak ngebunuh cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Ente ngebunuh Sayyidina Husain begitu dengan ringan aja. Terus sekarang ente tanya apa hukumnya membunuh lalat? Nah lu ngebunuh Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad, terus ente nanya apa hukumnya ngebunuh lalat? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Allah yusallimna insyaallah. Ayo ya, jaga persatuan kita umat Islam, harus saling mengasihi, ya. Jangan kita kemakan syaitan. Masjid itu tempat sujud, bukan tempat takabur. Ya, masjid bukan tempat persidangan. Masjid bukan tempat bagi-bagi surga neraka. Lu surga, lu neraka, lu keledai, lu binatang. Masjid bukan tempat begituan. Masjid itu tempat mempersatukan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nggak ada tuh ajarannya tuh. Yang mengajarkan kita saling dengki, saling benci lah, mengajarkan semuanya untuk saling cinta, saling mengasihi. Terus Nabi bilang, al fitnatu naimah, la'anallah man aygadhaha.
Fitnah tuh, kerusuhan tuh tidur. Yang membangunkan kerusuhan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah taala. Oh, di mana-mana keburukan pasti ada. Nih ente sekarang bikin begitu. Siapa yang paling girang? Apa Nabi Muhammad gembira? Ya kalau ada umatnya mati nggak disolatin. Wah, Nabi bangga. Wah, ane bangga sama ente. Ada umat ane mati ente nggak solatin, ente emang orang hebat. Bangga tuh Nabi begitu. Lah, Nabi nggak bangga. Nggak bangga. Hatta yang jelas-jelas orang munafik jelas-jelas begitu. Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidina Umar, seandainya aku tahu beristighfar memohonkan ampunan Allah untuk mereka sebanyak 70 kali bakal diampuni, saya bakal memohon ampunan Allah untuk mereka lebih dari 70 kali. Begitu Sayyidina Rasulullah SAW. Hatta sama orang-orang yang jelas memerangi beliau secara langsung. Nabi bilang, ma bu'itsu sabbaban wala la'ana, inna ma bu'itsu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sumpahin laknat mereka tuh musyrikin yang merangin kita. Nabi bilang, saya bukan diutus tukang laknat, bukan diutus tukang maki, saya diutus rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad diutusnya begitu. Dia kali ini diutusnya tukang laknat kali ya. Begitu. Kata Nabi Muhammad diutus untuk nyelamatin orang dari neraka ke surga. Itu dia. Gak ada untuk nyelamatin orang. Tapi syaitan diutus untuk jerumusin orang ke neraka, untuk bikin orang makin jauh dari Allah, bikin orang makin jauh dari Islam, bikin orang makin kabur dari Islam. La ilaha illallah. Untung untung itu ketika disebutkan ada seseorang memakai metode dakwahnya, dia nyebarkan Islam dengan memaki, mencaci, ngafirkan, memunafikkan orang lain. Itu salah satu sahabat kita bilang, alhamdulillah ane kenal Islam bukan dari tangan mereka. Begitu. Alhamdulillah ane kenal Islam bukan dari tangan mereka. Kalau ane kenal Islam dari tangan mereka, begitu nggak bakalan masuk Islam. Begitu, bakalan kabur. Alhamdulillah yang masukin Islam ke Indonesia Wali Songo, rapi, masya Allah, lembut, halus. Kalau yang masukin Islam ke Indonesia orang-orang kayak begitu, nggak ada yang masuk Islam di Indonesia. Begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya, ayo tahabu, saling mencintai, saling mengasihi, ya, saling ramah, ya, saling senyum, saling menyebarkan salam, saling menyebarkan damai. Jaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin.